Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pejuang CASN 2022. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang cara mendaftar PPPK Guru untuk di Kementerian Agama. Karena untuk PPPK Guru di Kementerian Agama, cara daftarnya itu sedikit berbeda dengan PPPK Guru di Pemda yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Pertama, kita klik login terlebih dahulu. Lalu kita login ke akun SSCASN yang telah kita buat. Kalau memang Anda belum membuat akunnya, maka silahkan untuk membuat akun terlebih dahulu dengan menekan tombol buat akun. Karena di sini saya sudah membuat akunnya, maka tinggal memasukkan nick saja, lalu dimasukkan passwordnya, lalu klik masuk. Di sini saya menggunakan akun dari saudara saya. Nah, setelah kita berhasil login, maka kita akan diarahkan sebenarnya di pengisian biodata. Karena di pengisian biodata saya sudah mengisinya atau saudara saya sudah melengkapinya, maka ketika login kembali maka akan diarahkan ke jenis pemilihan jenis seleksi. Di sini kita pilih jenis seleksi yang akan kita ikuti. Karena kalau diklik hanya muncul PPPK teknis, tidak ada PPPK guru. Sebagai informasi, untuk PPPK guru di Kementerian Agama ini masuknya ke PPPK teknis. Jadi jabatan fungsional guru untuk PPPK di Kementerian Agama ini dimasukkan di PPPK teknis, bukan di PPPK guru. Setelah kita memilih PPPK teknis, lalu kita apabila Anda merupakan ex-tenaga THK 2, maka klik ya di sini, lalu masukkan identitas peserta ex-tenaga THK 2 yang Anda miliki. Karena di sini saudara saya bukan dari ex-THK 2, maka di sini klik tidak, lalu klik menu selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke menu pemilihan formasi atau mendaftar formasi. Di sini saudara saya telah memilih jenis formasi yang dia inginkan. Karena agar lebih jelas, mari kita riset ulang kembali untuk pemilihan jenis formasi atau cara mendaftarkan formasinya. Kalau memang kita ingin merubahnya, maka kita klik ulang tombol ulang yang berwarna kuning ini. Nah, ini sudah di-reset ulang untuk pemilihan atau mendaftar formasinya. Kita jelaskan satu persatu langkahnya. Pertama, jenis seleksinya. Ini jenis seleksi karena sudah kita pilih di jenis seleksi yaitu PPPK teknis. Ini tidak bisa dirubah kembali. Kalau mau merubah yaitu di jenis seleksi. Lalu selanjutnya pilih instansi yang akan kita lamar. Sebenarnya untuk PPPK teknis di sini banyak instansi dan badan atau lembaga yang membuka. Karena kalau untuk yang memiliki jasa pendidikan atau memang yang bekerja di sekolah dan ingin melamar di jabatan fungsional guru, maka yang tersedia itu di Kementerian Agama. Jadi yang membuka lowongan PPPK guru, jabatan fungsional guru yaitu di Kementerian Agama. Kita masukkan Kementerian Agama. Lalu pilih jenis formasinya. Jenis formasinya kita klik umum, lalu kita klik pilih. Nah, setelah diklik pilih, maka selanjutnya kita akan mengisikan pendidikan kita. Nah, di sini kita masukkan pendidikan kita. Kita pilih pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi akademik atau ijazah yang kita miliki. Karena di sini saudara saya adalah S1 Teknik Informatika. Maka tinggal dipilih saja S1 Teknik Informatika atau disesuaikan dengan ijazah atau kualifikasi akademik yang kita miliki. Lalu selanjutnya kita akan memilih jabatan yang ingin kita lamar. Nah, jabatan yang ingin kita lamar di sini ada beragam pilihannya.
tadi saya salah? Jadi saya memilihnya teknik informasi. Kita pilih jabatan yang ingin kita lamar. Nah, jabatan yang ingin kita lamar di sini ini akan muncul sesuai dengan linearitas yang dipersyaratkan oleh Kementerian Agama yang tertera di pengumuman resminya. Jadi untuk teknik informatika di sini bisa melamar ke analisis kebijakan, arsiparis, guru kelas, guru muatan lokal, guru teknik komputer dan jaringan, guru TIK, pengelolaan pengadaan barjas, pengembangan teknologi pembelajaran, perencana, peranata komputer, peranata laboratorium pendidikan. Silakan disesuaikan saja jabatannya, jabatan apa yang ingin Anda lamar. Karena di sini saudara saya ingin melamar ke ahli pertama guru TIK, maka tinggal dipilih ahli pertama guru TIK. Dan ini pun disesuaikan dengan jabatan atau daerah di mana nanti untuk lokasi penempatannya. Karena selanjutnya akan diarahkan untuk mengisi lokasi formasi. Nah, ini lokasi formasi juga ini akan menyesuaikan dengan formasi yang disediakan oleh Kementerian Agama dan sudah dimuat di pengumuman resminya. Karena saudara saya tinggal di Jawa Barat dan di Jawa Barat pun membuka untuk ahli pertama guru TIK di naungan Kementerian Agama, maka tinggal dipilih Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Lalu untuk lokasi tes, kalau memang Anda sedang berada di luar negeri, tinggal dipilih luar negeri. Nanti akan tertera luar negeri. Kalau memang berada di dalam negeri, maka akan otomatis muncul dalam negeri. Lalu klik lokasi tesnya. Ini lokasi tes luar negeri ini kalau memang kementeriannya menyediakan lokasi tes di luar negeri. Ternyata setelah saya klik ini tidak ada luar negeri, berarti Kementerian Agama tidak menyediakan untuk lokasi tes di luar negeri. Untuk lokasi tesnya disesuaikan dengan lokasi tes yang terdekat dari tempat tinggal kita. Karena di sini saudara saya tinggal di Jawa Barat, maka pilih Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya diisikan IPK yang tertera yang sesuai yang tertera di ijazah saudara atau di ijazah Anda. Kita masukkan IPK-nya. Setelah memasukkan IPK, lalu masukkan nomor ijazah. Nomor ijazah sama dimasukkan yang tertera di ijazah yang dimiliki oleh Anda masing-masing. Untuk penulisan huruf besar dan huruf kecilnya silakan disesuaikan yang tertera di ijazah Anda masing-masing. Setelah dimasukkan nomor ijazah, lalu masukkan tahun lulus. Karena saudara saya lulus tahun 2017, maka dimasukkan 2017. Di sini jadi lalu kita diarahkan untuk mengisi jenis perguruan tinggi. Karena di sini perguruan tinggi dalam negeri bukan luar negeri, saudara saya maka pilih dalam negeri. Kalau memang ijazah tersebut dari luar negeri, maka pilih luar negeri. Setelah dipilih jenis perguruan tingginya, lalu isikan tanggal ijazah. Tanggal ijazah isikan disesuaikan dengan yang tertera pada ijazah. Setelah mengisi tanggal ijazah, lalu isikan nama perguruan tinggi. Nah, untuk nama perguruan tinggi ini diisikan saja beberapa keyword. Nah, seperti ini, maka ini akan otomatis muncul. Kalau kita memasukkan beberapa keyword atau nama perguruan tinggi kita sudah dimasukkan tetapi tidak muncul otomatis, maka silakan kawan-kawan untuk menghubungi helpdesk atau di bagian pengaduan. Karena ini akan otomatis muncul. Jadi harus otomatis muncul lalu kita pilih. Nah, setelah itu kita isikan kembali nama perguruan tingginya sesuai dengan ijazah yang kita miliki. Setelah kita mengisikan kembali nama perguruan tinggi, lalu kita pilih prodi atau jurusan yang kita ampuh atau yang tertera dalam ijazah kita.
Karena saudara saya adalah S1 Teknik Informatika, maka tinggal dipilih S1 Teknik Informatika. Nah, kalau sudah terisi lengkap seperti ini, kita tinggal menuliskan captcha yang tertera untuk melanjutkan ke pengisian selanjutnya. Kalau sudah diisikan captchanya, lalu klik selanjutnya. Nah, di bagian ini kita akan diarahkan untuk pengisian riwayat. Di sini pengisian riwayatnya yaitu riwayat pekerjaan kita atau riwayat pekerjaan yang pernah kita ampuh. Di sini deskripsi pekerjaannya, nama pekerjaannya karena saudara saya adalah tenaga pengajar, maka diisinya guru. Untuk unit kerjanya tempat lokasi Anda mengajar, karena di sini saudara saya mengajar di salah satu sekolah swasta naungan Kementerian Agama, maka dimasukkan MTSA Mambaul Ulum. Lalu dituliskan deskripsi pengalaman kerja Anda. Ini Anda bercerita bagaimana Anda bekerja atau pengalaman kerja seperti apa, diceritakan secara singkat dengan maksimal 3.000 karakter. Kalau di deskripsi pekerjaan sudah diisi, maka selanjutnya mengisi pengalaman kerja. Nah, untuk pengisian pengalaman kerja di sini, saran dari saya, masukkan terlebih dahulu SK awal, lalu masukkan 2 SK terakhir. Ini sebagai contoh, saudara saya setelah mengisinya, kita lihat bagaimana cara menambahkan pengalaman kerja. Pertama, klik tambah pekerjaan. Karena di sini saudara saya sudah mengisi, kita lihat klik ubah saja. Di sini untuk memasukkan data pengalaman kerja, pertama jenis instansi kita pilih apakah Anda atau saudara bekerja di instansi pemerintah atau instansi swasta. Karena sekolah tempat saudara saya pengajar adalah instansi swasta, maka pilih instansi swasta. Nah, di sini selanjutnya masukkan instansi atau perusahaan ini namanya. Di sini saya contohkan MTSA Mambaul Ulum. Jabatannya lalu diisikan juga guru, tanggal mulainya kapan. Ini tanggal mulai disesuaikan dengan tanggal di SK. Nah, kalau untuk tanggal selesai, ini biasanya kan untuk SK itu diperbaharui per tahun ajaran, makanya ada tanggal selesainya di SK tersebut, dimasukkan juga tanggal selesainya. Di sini seharusnya saudara saya juga mengisinya di 2011 ya. Di 2011 seharusnya. Nah, maaf, kita ulangi lagi. Nah, seperti ini tanggal selesainya, lalu gaji pokoknya dimasukkan, lalu di sini surat keputusannya itu SK, nomor surat yang tertera pada SK, lalu tanggal suratnya jelas yang ada tertera pada SK, pejabat yang menandatangani SK-nya siapa. Kalau memang dikeluarkan oleh ketua yayasan, silakan tulis nama ketua yayasannya. Kalau memang dikeluarkan oleh kepala sekolah, tuliskan nama kepala sekolahnya. Kalau biasanya kalau untuk sekolah yang naungan instansi swasta, untuk SK-nya itu ditandatangani oleh ketua yayasan karena kita berada di sekolah tersebut dinaungi oleh yayasan. Kalau sudah terisi dengan benar seperti ini, maka klik simpan. Dan nanti akan tersusun seperti ini. Jadi saran saya untuk pengisian pengalaman kerja di sini, tambahkan saja 3, yaitu SK awal, 2 SK terakhir kita. Nah, kalau sudah terisi, kita bisa mengklik selanjutnya. Nah, di sini kita diarahkan untuk mengunggah dokumen yang dipersyaratkan oleh Kementerian Agama tersebut. Pertama, kita unggah asli surat pernyataan 5 poin dan ditandatangani serta bermeterai 10.000. Lalu asli surat lamaran yang ditujukan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia serta ditandatangani dan dibubuhi meterai 10.000. Nah, untuk dokumen-dokumen yang diminta di sini, kalau memang ada format khususnya,
silakan dilihat format khususnya. Ternyata setelah saya cek di pengumuman resmi Kementerian Agama tentang pengadaan atau pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPPPK Kementerian Agama tahun 2022, di sini jelas sudah ada contoh dari dokumen yang diminta tersebut. Nah, seperti ini contoh surat lamaran CPPPK-nya. Ini sudah ada contoh-contohnya. Lalu ini ada surat pernyataan 5 poin yang memang diminta oleh Kementerian Agama juga. Ini formatnya sudah ada. Jadi, kalau format bakunya sudah ada, kita tinggal menyesuaikan saja atau tinggal mengeditnya saja. Di sini juga ada surat pernyataan bebas narkoba. Terus ada juga surat pernyataan setia kepada Undang-Undang 1945, Pancasila, NKRI, dan pemerintah yang sah. Ini udah ada juga contoh formatnya. Ada juga surat izin tertulis dari suami atau istri. Nah, dokumen-dokumen ini karena sudah ada contoh bakunya dari Kementerian Agama, kita silakan tinggal mengeditnya disesuaikan dengan identitas yang kita miliki. Karena nanti ada bagian-bagiannya di sini untuk mengupload. Nah, yang selanjutnya juga ada di sini di poin ketiga, yaitu asli surat keputusan yang sah dari pejabat yang berwenang di Kementerian Agama bagi formasi jabatan fungsional lainnya, dikecualikan bagi pelamar jabatan fungsional lain pada formasi umum. Nah, di sini ada contoh draftnya, ada contoh draftnya juga. Seperti ini contoh draftnya. Nah, ini contoh untuk pengisian dokumen yang dipersyaratkan untuk di poin 3, yaitu portofolio. Di sini ada contoh bakunya juga yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, tinggal disesuaikan lalu kita upload ya. Kita kembali lagi. Yang ketiga, yang keempat ada asli kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Disdukcapil atau bukti identitas kependudukan lainnya ya, kita tinggal upload saja. Nanti kalau sudah kita upload atau sudah kita unggah, kita bisa melihatnya apakah sudah benar atau belum. Nah, seperti ini dokumen yang sudah teruploadnya, jadi kita bisa melihatnya. Kalau memang pada penguploadan dokumen di sini ada kekeliruan atau salah upload, jangan khawatir. Kita bisa mengunggah ulang, diklik unggah ulang, lalu pilih dokumen yang benar yang akan kita unggah, lalu kita klik unggah. Selanjutnya juga persyaratan yang selanjutnya, yang poin 5 adanya surat pernyataan bebas narkoba. Poin ke-6 surat izin tertulis dari suami atau istri. Yang poin selanjutnya yaitu asli kartu peserta ujian seleksi CASN tahun 2021 bagi pelamar jabatan guru XTHK 2 atau asli kartu identitas PTK dari aplikasi Simpatika Kementerian Agama bagi pelamar jabatan guru. Jadi untuk pelamar jabatan guru di bagian ini memasukkan kartu PTK yang tertera di Simpatika kalau memang hanya memiliki itu. Tapi kalau memang dari XTHK 2 dimasukkan kartu peserta ujian seleksi CASN tahun 2021. Bagaimana bentuk contoh kartu PTK-nya yang diunggah yang di-download dari Simpatika? Ini contohnya. Kalau memang sudah terupload, kita bisa melihatnya. Nah, kartunya seperti ini. Jadi ada kartu PTK ya di Simpatika. Untuk besar filenya sudah tertera di sini, silakan dipahami. Kalau memang filenya terlalu besar, silakan di-compress terlebih dahulu, diperkecilkan untuk size filenya. Nah, di persyaratan selanjutnya yaitu asli atau unggah asli ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Ini ya, untuk ijazah kita tinggal upload. Lalu persyaratan yang selanjutnya yaitu asli transkrip nilai. Ini transkrip nilai juga diupload. Dan persyaratan selanjutnya yaitu pas foto. Ini yang diminta oleh Kementerian Agama yaitu asli pas foto format terbaru berlatar belakang merah. Contohnya seperti ini. Jadi memakai pakaian yang formal, sopan, dan berlatar merah. Kalau untuk kerudung dan lain sebagainya ini disesuaikan saja asalkan sopan, karena di sini yang diminta pun hanya berlatar belakang merah.
Dan yang terakhir yaitu asli sertifikat kompetensi atau sertifikat pendidik guru sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi pelamar jabatan guru jika ada. Nah, kalau ini kan kalau ada kata jika ada, ini kalau kita memiliki silakan diupload, kalau tidak memiliki pun diabaikan saja kalau tidak memiliki. Kalau untuk persyaratan yang lainnya ini wajib kalau ada kata-kata wajib berarti wajib untuk diisi atau dipenuhi. Kalau di sini jika ada, kalau memiliki upload, kalau tidak memiliki tidak usah memaksakan untuk menguploadnya. Nah, jadi untuk persyaratan yang khususnya itu untuk PPPK guru di Kementerian Agama itu adanya yang di poin bentar ya. Nah, ini di poin ke 2 3 di poin ke-7. Nah, ini persyaratan khususnya untuk jabatan fungsional guru itu ada di poin 7. Jadi Kementerian Agama membolehkan untuk melamar di jabatan fungsional guru dengan persyaratan khususnya itu adanya kartu ujian seleksi CASN tahun 2021 bagi THK 2 di Kementerian Agama atau bagi guru honor di Sekolah Naungan Kementerian Agama yaitu adanya kartu PTK yang di-download dari Simpatika. Jadi ini persyaratan khususnya. Jadi tidak sembarangan guru bisa melamar juga ke PPPK jabatan fungsional guru di PPPK teknis Kementerian Agama karena harus masuk dulu ke aplikasi Simpatika untuk guru tersebut, lalu dicetak atau di-download untuk kartu PTK yang tertera di Simpatikanya. Seperti ini untuk dokumen atau persyaratan yang perlu dilengkapi oleh pelamar. Nah, ini kalau dokumennya sudah selesai diupload, sudah benar dan sudah dicek di validasinya, kita tinggal klik selanjutnya lalu diresume untuk pendaftarannya. Untuk periode pendaftarannya itu berakhir di tanggal 6 bulan Januari tahun 2022. Sekarang sudah tanggal 30 Desember 2022, berarti ada sekitar 1 minggu lagi untuk pendaftaran CASN PPPK jabatan fungsional guru di Kementerian Agama yaitu PPPK teknis. Jadi silakan manfaatkan waktu yang ada, jangan dinanti-nanti, kesempatan tidak akan datang 2 kali. Silakan untuk dilengkapi atau yang belum buat akun atau belum melengkapi, silakan dilengkapi secepat mungkin karena ada batas waktu yang tertera yaitu pendaftaran ini akan ditutup pada tanggal 6 Januari 2023 pada pukul 23.59 akan ditutup. Silakan dilengkapi sebaik mungkin. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian yang akan mendaftar diberikan kemudahan dan dijadikan ASN di tahun 2023 nanti ya. Karena ini untuk kalau memang kita lulus seleksi administrasi, nanti untuk tesnya akan dilaksanakan di tahun 2023, perkiraan entah itu di bulan Januari atau di bulan Februari. Karena untuk lini masa jadwalnya pun sudah ada ya di pengumuman resmi dari Kementerian Agama. Nah, ini untuk jadwalnya. Nah, ini untuk jadwal pengumuman seleksinya itu dari tanggal 20 Desember 2022 sampai tanggal 3 Januari. Untuk pendaftaran seleksinya itu tanggal 21 Desember 2022 sampai tanggal 6 Januari 2023. Ini ada juga tanggal seleksi administrasinya, pengumuman hasil seleksi administrasi, masa sanggahnya juga ada. Jawab sanggah sudah ada tanggalnya, pengumuman pasca sanggahnya pun sudah ada jadwalnya. Nah, kita lihat nah ini pelaksanaan seleksi kompetensinya itu nanti akan diselenggarakan dari tanggal 10 Maret sampai tanggal 3 April 2023. Nantinya pun kalau kita sudah lulus atau kita menjadi peringkat pertama dalam formasi tersebut, nanti untuk pengusulan penerbitan NIPPPK-nya ini dari tanggal 23 Mei sampai tanggal 20 Juni 2023.
Mudah-mudahan segala ikhtiar yang akan kita laksanakan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Mudah-mudahan tahun ini bisa tembus CASN dan bergabung jadi ASN Indonesia. Sekian video singkat kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan disematkan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like, comment, share, and subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat kembali membuat video-video informasi yang memang bisa membantu halayak banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.